Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persebaran gas alam di Indonesia. Kita membutuhkan gas untuk menyalakan kompor. Di era modern, gas adalah bahan bakar utama untuk memasak dan keperluan lainnya yang sangat memengaruhi kehidupan orang banyak. Tapi, tahukah kamu dari mana gas berasal? Proses pembentukan gas alam. Gas alam adalah komponen vital untuk suplai energi dunia. Gas alam merupakan sumber penting untuk produksi, baik bahan bakar maupun amonia. Amonia merupakan komponen vital untuk produksi pupuk. Mirip dengan minyak mentah dan batu bara, gas alam adalah bahan bakar fosil yang berasal dari sisa tanaman, hewan, dan mikroorganisme. Tersimpan di bawah tanah selama jutaan tahun. Namun, tidak seperti bahan bakar fosil lainnya, gas alam adalah salah satu sumber energi yang paling bersih. Memiliki intensitas karbon yang rendah, teraman dan paling berguna dari semua sumber energi. Gas alam terbuat dari proses pelapukan jasad renik, yaitu mikroorganisme yang tertimbun di bawah tanah dalam rentang waktu berjuta-juta tahun yang lalu. Jasad renik yang mati akan membusuk dan menumpuk sampai tertutup oleh sedimen dari sungai atau bebatuan dari pergerakan bumi. Kemudian selama berjuta-juta tahun, akibatnya adanya tekanan-tekanan yang tinggi, maka terbentuklah apa yang disebut sebagai gas alam. Gas alam terletak pada pori-pori batuan sedimen laut dengan daerah bernaungnya disebut antiklinal atau cekungan. Pada bagian paling atas antiklinal terdapat gas bumi, bagian tengah diisi oleh minyak bumi, dan lapisan terbawah berisi air. Gas alam sering juga disebut sebagai gas bumi. Gas alam adalah bahan bakar fosil berbentuk gas yang terutama terdiri dari metana. Komponen utama gas alam adalah metana, CH4, yang merupakan molekul hidrokarbon rantai terpendek dan teringan. Gas alam juga mengandung molekul-molekul hidrokarbon yang lebih berat seperti etana, C2H6, propana, C3H8, dan butana, C4H10. Selain itu juga mengandung gas-gas yang bersifat sulfur atau belerang. Gas alam juga merupakan sumber utama untuk sumber gas helium. Gas alam dapat berbahaya karena sifatnya yang sangat mudah terbakar dan menimbulkan ledakan. Gas alam lebih ringan dari udara, sehingga cenderung mudah tersebar di atmosfer. Akan tetapi, bila ia berada dalam ruang tertutup, seperti dalam rumah, konsentrasi gas dapat mencapai titik campuran yang mudah meledak, yang jika tersulut api dapat menyebabkan ledakan yang dapat menghancurkan bangunan. Kandungan metana yang berbahaya di udara adalah 6% hingga 15%. Citra yang penting dari gas alam adalah bahwa bahan bakar ini memainkan peran yang signifikan di kebanyakan sektor dalam perekonomian dunia, industri, pembangkit listrik, komersil, dan di tempat tinggal. Terlebih lagi, karena pada faktanya ada banyak cadangan gas alam di dunia yang dapat dikembangkan dan diproduksi tanpa membutuhkan investasi besar. Gas alam kemungkinan akan menjadi semakin penting di masa mendatang karena kebanyakan negara ingin mengurangi ketergantungan pada sumber-sumber energi yang mahal dan tidak ramah lingkungan seperti minyak. Saat ini, gas alam berkontribusi sekitar 23% dari sumber-sumber energi primer dunia. Secara garis besar, pemanfaatan gas alam dibagi atas 3 kelompok. Yang pertama,
gas alam sebagai bahan bakar, antara lain sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga gas atau uap, bahan bakar industri ringan, menengah, dan berat, bahan bakar kendaraan bermotor, sebagai gas kota untuk kebutuhan rumah tangga, hotel, restoran, dan sebagainya. Yang kedua, gas alam sebagai bahan baku, antara lain bahan baku pabrik pupuk, petrokimia, metanol, bahan baku plastik, LDPE, LLDPE, HDPE, PE, PVC, C3 dan C4-nya untuk LPG, CO2-nya untuk soft drink, dry ice pengawet makanan, hujan buatan, industri besi tuang, pengelasan, dan bahan pemadam api ringan. Yang ketiga, gas alam sebagai komoditas energi untuk ekspor, yaitu liquefied natural gas atau LNG. Ini adalah negara-negara produsen gas alam terbesar pada tahun 2015. Yang pertama itu adalah Amerika Serikat, yang kedua Rusia, yang ketiga Iran, kemudian Qatar, Kanada, Cina, Norwegia, Saudi Arabia, Algeria, dan yang ke-10 adalah Indonesia. Persebaran gas alam di Indonesia. Ini adalah peta cadangan gas alam di Indonesia status 1 Januari 2018. Kita mulai dari Indonesia bagian barat, yaitu Sumatera. Di Aceh ada juga cadangan gas alam, kemudian Sumatera Utara ada juga, Sumatera Tengah, kemudian sampai ke Sumatera Selatan. Kemudian di bawahnya ada Pulau Jawa. Di Jawa itu terdapat di Jawa Barat dan di Jawa Timur. Kemudian di atasnya ada di Pulau Natuna, kemudian ada di Kalimantan Timur. Selanjutnya di Sulawesi juga terdapat cadangan gas bumi atau gas alam. Berikutnya ada di Maluku dan yang terakhir ada di Papua. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dan gas bumi adalah sumber daya alam strategis, tidak terbarukan yang merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. Minyak bumi dan gas bumi adalah komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional. Indonesia memiliki cadangan gas alam yang besar. Saat ini, negara ini memiliki cadangan gas terbesar ketiga di wilayah Asia Pasifik, setelah Australia dan Republik Rakyat Tiongkok. Berkontribusi untuk 1,5% dari total cadangan gas dunia. Kebanyakan pusat-pusat produksi gas Indonesia berlokasi di lepas pantai. Yang paling besar diantaranya adalah Arun, Aceh, Sumatera, Bontang, Kalimantan Timur, Tangguh, Papua, dan Pulau Natuna. Kalimantan Timur. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ISDM) mengukuhkan Provinsi Kalimantan Timur sebagai daerah penghasil gas alam terbesar di Indonesia. Kekayaan alam Indonesia tersebut terpusat di Blok Mahakam. Industri gas alam di Provinsi Kalimantan Timur menyuplai bahan baku ke perusahaan penyangga perekonomian daerah. Gas alam di Kalimantan Timur yang sangat berlimpah juga menarik negara lain, seperti Prancis dan Jepang, untuk mendukung kebutuhan hidup penduduknya. Cadangan gas alam di Kalimantan Timur mencapai 13,8 TCF. Yang kedua adalah Sumatera Selatan. Daerah penghasil gas alam terbesar di Indonesia selanjutnya adalah Sumatera Selatan. Provinsi ini beribu kota di Palembang dan wilayah yang menjadi pemasok gas alam adalah di Kabupaten Musi Banyuasin. Melimpahnya gas alam di daerah tersebut menjadi lambung energi produktif di Sumatera Selatan. Salah satunya adalah masyarakat Musi Banyuasin mendapatkan sumber energi dari proyek kesejahteraan pemerintah
daerah yang dapat digunakan untuk memasak dan kebutuhan lainnya. Papua Barat. Wilayah Papua Barat atau Irian Jaya Barat merupakan salah satu daerah penghasil gas alam terbesar di Indonesia. Pusat pertambangan dan pengolahan gas alam cair yang dimiliki pemerintah berada di Teluk Bintuni. Pusat pertambangan tersebut memiliki sekitar 500 miliar meter kubik cadangan gas alam yang ada di perut bumi. Selain Teluk Bintuni, wilayah lain seperti Kepulauan juga memiliki cadangan gas alam yang berlimpah. Oke, cukup sekian pembahasannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.